Untuk materi malam ini kita akan membahas ya, pengalaman masa lalu adalah keraguan yang mengganggu tentang proses yang membuat kita ketinggalan. Nah, jadi pada intinya terkadang banyak sekali di luaran sana yang dulunya sangat tertarik dengan bisnis pemasaran, tapi pada akhirnya mereka trauma mendalam. Karena apa yang mereka kerjakan pada saat itu ternyata hanyalah sebuah penipuan dan banyak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi artinya kita harus paham nih market Indonesia itu seperti apa. Ya, rata-rata orang pernah menjalankan suatu konsep bisnis. Kita harus identifikasi itu, kita harus mengerti tentang hal itu. Nah, menariknya di dalam pengembangan bisnis sebelumnya, poin-poin yang merugikan, ya, potensi-potensi scam-nya itu tidak ditemukan di proses. Ya, salah satu alasan kuat kenapa saya fokus di proses karena memang dari sisi sistemnya sangat baik. Untuk pembuatan rekaman. Oke, selamat datang yang baru bergabung. 74 orang sudah masuk di Akademi Zoom Meeting. Selamat malam semuanya, Bang Kensi, mohon maaf ada telepon dari pimpinan. Oke, siap. Aduh, ada proyek baru jadinya, saya tinggal keluar tadi. Ya, yang penting cair lagi tuh proyek. Bukan mau join, Pak De. Kenapa ya bukan mau join proses, Pak De. Video tutorial untuk kantor, video induction tutorial gitu-gitu, aduh, lah. Mungkin sudah biasa audio visual ya buat video-video pendek untuk kantor, aduh, jadi nggak apa-apa lah. Ternyata kreativitas itu bisa bermanfaat buat banyak hal, tidak hanya di Forsa tapi di kantor juga dipakai. Kita mulai saja, Bang Kensi. Boleh, silakan. Ya, ready. Kamu jangan teriak-teriak aja, suaramu masuk ke sini, dimatiin hidupin lagi sih. Tolong lower hand dulu ya. Lower hand dulu, jangan raise hand sebelum saya buka untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bergabung di acara pendalaman materi Forsas BUSD dalam mitra Power Team, dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, senang, semangat, dan pada malam hari ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu. Malam Kamis ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu karena malam Kamis ini adalah semuanya ingin belajar, semuanya ingin menjadi pintar, dan semuanya ingin maju. Dan pada kesempatan pada malam hari ini, pastinya Pak Desi tadi sudah menyampaikan materi di atas, yang mana materi ini bisa nanti kita setel kemudian. Dan materi ini menepis tentang pengalaman masa lalu adalah keraguan yang mengganggu tentang proses yang membuat orang ketinggalan. Artinya ini cocok untuk orang-orang yang pernah ikut bisnis sejenis jaringan, tetapi selalu menyamakan, selalu membandingkan dengan Forsas, sehingga pengalaman yang masa lalu itu menjadi batu sandungan atau batu penghalang dalam pengembangan Forsas, padahal Forsas sendiri mempunyai konsep yang sangat berbeda. Bapak Ibu sekalian, tolong mic-nya dimatikan, tidak perlu raise hand kalau sebelum saya kasih waktu, dan silakan bertanya lewat kolom chat, dan siaran ini disiarkan di YouTube, sehingga kalau Bapak Ibu membuka kameranya, Bapak Ibu nanti akan tampil di layar YouTube, ya. Kalau sudah muncul di layar YouTube, artinya Bapak Ibu juga akan kelihatan. Oleh karena itu, tolong jangan berpakaian yang tidak sopan, yang sopan saja. Untuk Bapak Ibu sekalian, tidak perlu raise hand sekarang, Anda tidak perlu raise hand sekarang, makanya ini saya turunkan tangannya supaya tidak mengganggu tampilan dari Zoom saya. Ya, raise hand digunakan untuk bertanya. Ketika Anda tidak bertanya, tidak perlu raise hand, diam saja. Kalau mau bertanya, klik raise hand, baru nanti saya kasih waktu untuk bertanya. Begitulah aturan di Zoom supaya kita belajar mengenal bagaimana tata tertib dalam Zoom itu. Baik, Pak Kensi, saya persilakan waktunya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.
Oke. Oke, terima kasih Bang Laris setelah memfasilitasi Zoom Akademi Power Team malam ini, dan kita tetap fokus komitmen untuk melakukan pengembangan dan menyampaikan apa yang kita ketahui tentang proyek ini, bagaimana cara menjalankan dan bagaimana merubah pola pikir yang baik menuju ke hal-hal yang baik, yaitu yang positif. Ya, sebelum saya mulai, selamat datang dan salam kenal bagi yang belum kenal. Ya, jadi saya Kenzi dari Batam, dan kebetulan juga saya ada lebih aktif di bisnis pemasaran dari tahun 2009, dan saya cukup mengerti tentang proyek-proyek pemasaran, baik dari pengembangan proyeknya atau dari development-nya, karena saya banyak juga terlibat di beberapa proyek BO ataupun MLM. Nah, jadi kenapa saya bisa melihat kelebihan dari proses ini? Karena saya memiliki dasarnya, ya, karena saya juga memiliki development atau pengembangan bisnis sebelumnya. Dan saya juga sebelumnya itu aktif di YouTuber advertising, yang mana saya juga paham tentang itu, dan saya juga aktif di forex trading sebelumnya, dan saya memahami apa itu ilmu trading, candlestick, ya, fundamental dan analisis mendalam tentang forex trading, dan bahkan saya juga pernah merilis robot karya saya sendiri, dan saya juga aktif di crypto trading sampai saat ini, ya. Nah, jadi di dalam bisnis pemasaran sentral itu semuanya sudah saya ikutin, baik itu BU investasi, MLM, donasi sistem, dan lain-lain. Nah, dari pengalaman itu, pada prinsipnya saya menjalankan bisnis yang pastinya itu adalah hal-hal baru, dan saya tidak pernah menjalankan bisnis yang sifatnya replan. Ya, replan itu apa? Replan itu adalah sebuah sistem bisnis yang scam, kemudian datang lagi dengan konsep yang sama, tapi bahasa dan domain yang berbeda. Ya, seperti itu. Artinya itu adalah konsep replan. Sistemnya sama, cuma cerita atau promosinya yang berbeda. Nah, menariknya di proses ini memang hal-hal yang baru. Dan dari dulu saya suka yang namanya hal-hal baru, tantangan-tantangan baru. Apalagi sistem ini setelah saya pelajari, itu tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Ya, setiap proyek yang datang pasti yang saya tekankan, yang saya analisis utama itu adalah ketahanan sistemnya. Karena kita berbisnis bukan membawa diri sendiri, tapi membawa orang lain. Ya, jadi ketika bisnis itu tahan, kemudian kita menjalankannya, artinya bisnis itu akan membawa manfaat. Tapi kalau bisnis itu kita analisis, ketahanan sistemnya nggak ada, kita membawa orang, itu akan membawa korban. Seperti itu pemahamannya. Jadi teman-teman harus memang mempunyai alasan yang kuat di dalam pengembangan proses ini, dan untuk memenuhi alasan itu sendiri ya pastinya harus belajar. Tidak akan pernah sia-sia ketika mempelajari secara keseluruhan tentang pengembangan pemasaran matriks sistem ini. Oke, malam ini adalah Zoom Academy. Ya, jadi harapannya yang paling penting poin dari pertemuan ini pastinya kita bisa berjumpa langsung. Ya, kita bisa ngobrol langsung. Poin yang paling penting itu adalah sesi sharingnya. Kita kepingin tahu nih, apa permasalahannya, apa yang tidak bisa terjawab di lapangan, masalah apa, seperti itu. Nah, banyak juga yang teman-teman menanyakan misalnya tentang legalitas yang seharusnya tidak ditanyakan karena kita menjalankan bisnis teknologi, tapi itu nggak masalah, itu ditanyakan. Itu adalah contoh kecilnya. Artinya apa? Dari pertanyaan, dari sesi sharing ini nanti akan membawa manfaat untuk orang lain. Artinya ini akan menjadi sistem silang. Teman-teman, tim leader Power Team yang mempunyai strategi dan pemahaman khusus yang sudah diterapkan berhasil, bagikan kepada yang lain, nggak ada masalah. Seperti itu juga kami Power Team yang sudah melakukan, apa yang kami lakukan akan kami berikan. Ya, karena keberhasilan teman-teman itu merupakan keberhasilan tim Power Team secara keseluruhan. Oke, baiklah, materi malam ini saya akan membahas pengalaman masa lalu adalah keraguan yang mengganggu tentang proses yang membuat orang ketinggalan, ya. Jadi ketika kita menawarkan proses, biasanya MLM, nyari orang dan segala macam. Nah, itu sebenarnya adalah pola pikir. Ketika kita bisa memahami orang tersebut dengan baik, orang itu akan mikir, ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan share slide.
Di sini saya akan masukkan materi sebelum kita masuk ke sesi pentingnya, yaitu sesi sharing. Belum full screen? Oke. Oke, ini adalah sebagai pembuka kita di dalam Akademi Zoom Meeting malam ini. Saya akan memberikan materi, setelah itu kita akan masuk ke sesi sharing, tanya jawab, dan lain-lain, ngobrol santai. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan akademi untuk Power Team Indonesia. Oke, pengalaman masa lalu adalah keraguan yang mengganggu tentang proses yang membuat orang ketinggalan, ya. Oke, teman-teman. Nah, melihat kembali, ya, sebelum kita masuk di dalam pembahasan selanjutnya, kita akan melihat cross-check, ya, melihat kembali pengalaman buruk bisnis pemasaran cryptocurrency. Dan di sini pastinya saya membahas tentang bisnis pemasaran cryptocurrency aja. Saya tidak masukkan bisnis donasi, saya tidak masukkan BO investasi, dan saya tidak masukkan MLM karena kita berhubungan dengan teknologi, ya. Pastinya saya akan membahas yang berhubungan dengan proyek-proyek cryptocurrency yang dulu pernah kita temukan. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah menjalankannya juga, dan pastinya juga melihat, ya, kegagalannya. Di sini kita bisa melihat BitConnect, ya, teman-teman. Dasar inilah kenapa penekanan saya, cryptocurrency yang melakukan pengembangan dengan network marketing itu sampai saat ini tidak pernah berhasil dalam mencapai kepercayaan global. Tidak akan pernah mencapai 100 besar market cap secara volume transaksi. BitConnect, teman-teman bayangkan BitConnect ini cukup booming di eranya tahun 2016, kalau nggak salah, dan pada saat itu dia mempunyai konsep lending. Ya, teman-teman menginvestasikan sejumlah dana dalam bentuk virtual USD, kemudian teman-teman akan diberikan lending program berupa investasinya. Nah, nanti dibayar dengan BitConnect. BitConnect ini masuk ke Wikipedia, ya, cukup terkenal. Dan pada akhirnya setelah pengembangan networknya berhenti, dia juga ikut berhenti. Nah, kemudian kita juga akan lihat pengembangan network berikutnya yang cukup besar, yaitu Regal Coin. Juga sama mempunyai konsep pengembangan lending program, yang mana di sini ada jaringan matahari sistem, yang mana ini cukup banyak diminati di dunia pada saat itu, dan ternyata gagal di dalam mengkampanyekan pengembangan ICO atau cryptocurrency baru mereka. Ya, teman-teman juga mungkin pernah mendengar cryptocurrency Atrox, ya, Natcoin. Nah, ini yang menarik. Ini adalah development, ya, pengembangan saya sendiri, dan Natcoin ini sebenarnya pada saat itu akan kita bawa ke sebuah cryptocurrency yang mempunyai ekosistem exchanger. Ya, kita akan mensinkronkan Natcoin ini dengan exchanger Natcoin pada saat itu. Dan program membuat cryptocurrency ini kita menggunakan jasa dari India. Ya, karena pada saat itu, pada tahun itu belum ada yang sanggup, ya, IT cryptocurrency membuat pengembangan dari exchanger cryptocurrency. Nah, jadi saya cukup paham tentang pengembangan cryptocurrency karena saya juga pernah membawa Natcoin pada saat itu, ditemani oleh Winner, dan kemudian juga kita bisa melihat Bank Optron. Bank Optron ini adalah sebuah investasi, kemudian dijalankan oleh smart contract, dan dana yang dikeluarkan dari membernya itu dikirim ke smart contract, sehingga smart contract-nya itu nanti akan membagikan presentasi. Ya, pada saat dimasukkan, kemudian program atau logic programnya itu akan mengirim 20% ke development pengembangan Bank Optron, kemudian sisanya itu akan dibagikan presentasi kepada mitranya. Ketika saldo di dalam smart contract kosong, sistemnya berhenti dan scam. Oke. Kemudian ada juga yang sejenis smart contract, ya, Ethereum Union pada saat itu 4-6,9% per daily atau per hari. Ya, jadi smart contract itu bukannya suatu hal yang diandalkan secara keseluruhan. Memang proses menggunakan smart contract, tapi smart contract itu sendiri sebenarnya adalah sebuah program, ya,
yang dibuat kemudian dikembangkan ke dalam teknologi blockchain. Itulah namanya smart contract. Nah, di dalam pengembangan smart contract itu kita sudah melihat bukti ya bahwa smart contract itu bisa dibuat untuk penipuan. Ya, salah satu contohnya adalah sistem konsep lama, sistemnya menggunakan smart contract, dan kemudian nanti smart contract-nya akan menjalankan transaksi pembagian ROI-nya. Artinya ini adalah investasi yang menggunakan sistem smart contract. Jadi smart contract itu ada juga yang jahat, tergantung dari pemrograman awalnya. Seperti itu. Oke, teman-teman juga mungkin pernah mendengar EDC Cash. EDC Cash ini adalah pemasaran langsung cryptocurrency, yang mana ketika kita ingin membeli EDC Cash, kita menyetor sejumlah dana dan mendapatkan profit. Ya, OneCoin juga, di sini juga ada NVC. Teman-teman mungkin kenal karena ini baru-baru. Ini adalah cryptocurrency asli, karena dia mempunyai teknologi blockchain sendiri, bukan numpang. Nah, karena dikembangkan secara network, ya tetap juga akan berhenti. Karena karakter cryptocurrency-nya tidak ditemukan. Ya, hanya mengandalkan market network, ya. Market network itu hanya FOMO aja, hanya berlaku pada saat itu aja. Ketika proyek tersebut tidak ditindaklanjuti, misalnya untuk alat pembayaran game atau alat pembayaran marketplace, atau mungkin tidak difungsikan dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, maka cryptocurrency itu akan berhenti dan tidak ada fungsinya. Oke, teman-teman, bayangkan ada banyak sekali proyek-proyek yang berhubungan cryptocurrency dan gagal pada akhirnya. Ya, disitulah kita bisa melihat ya penyebab dan sistem yang digunakan. Dari situ kita bisa melihat ya mereka menggunakan sistem binari, ya, yang mana binari bisa teman-teman perhatikan di slide itu dia terus berlanjut. Teman-teman bayangkan ketika itu terus berlanjut dan akan membentuk sebuah piramida sistem, ya, yang mana bebannya semakin berat, sedangkan tanggungan dari bonus itu sendiri banyak sekali. Ketika binary sistem konsep ini diterapkan di dalam sebuah sistem, pastinya akan ada namanya bonus pasangan, bonus matching, bonus kedalaman, dan lain-lain. Bayangkan ketika matriks binary sistem ini terus berkembang, semua orang bergabung, bebannya sangat berat, ya, karena di kedalaman beberapa level akan mendapatkan bonus pasangan, bonus matching, dan lain-lain. Dan hebatnya lagi, ya, penipuan yang menggunakan konsep-konsep seperti ini, ketika development pengembangan proyek binary system, itu biasanya 20-30 ID itu sudah dipasang untuk si yang punya proyek. Ya, 30 ID untuk mereka, kemudian 10 ID untuk tim foundernya, kemudian nanti 3 ID untuk tim intinya. Artinya mereka menjaring di atas, ya. Mereka menjaring atau mendapatkan potensi dari mana? Mereka mendapatkan potensi dari bonus pasangannya, bonus matching, kedalaman level, dan lain-lain. Ya, kita yang bekerja di bawah, kita yang memberi mereka uang, karena semua aliran dana itu menuju terpusat ke atas. Dan selain dari mereka mendapatkan bonus pasangan, bonus matching, sudah dijaringnya semua di atas, mereka juga mendapatkan hasil dari pengumpulan dana tersebut, sehingga di suatu saat dana itu akan dilarikan. Ya, itulah penyebabnya. Teman-teman juga di sini bisa melihat sistem matahari. Ya, tetap matahari memang mempunyai kaki yang sangat banyak, tapi di sisi lain ada titik di mana di situ ada titik pusatnya yang semuanya menuju ke situ. Ya, di dalam pengembangan matahari sistem ada namanya matching bonus. Bonus kedalaman level. Sehingga pada saat pengembangan matahari sistem, pastinya titik pusatnya itu dikuasai oleh development. Dan beberapa titik berpotensi itu dikuasai oleh investor awalnya. Beberapa titik potensi itu dikuasai oleh tim vendornya. Makanya teman-teman, sangat tidak aneh ketika konsep-konsep seperti ini dijalankan. Coba perhatikan siapa yang kaya di situ. Ya, pasti tim foundernya, investor awalnya, ownernya apalagi. Perhatikanlah yang dapat mobil di dalam pengembangan matahari sistem. Ya, matahari sistem, binary sistem. Perhatikan, tidak ada orang lain, pasti orang-orang itu aja. Karena mereka sudah mempunyai link ya untuk development pengembangan proyek. Sedangkan kita
Sedangkan kita itu hanya bekerja untuk mereka. Kita mempelajari sistemnya, mempelajari produknya. Hasil dari pengembangan itu sendiri, itu semuanya untuk mereka, untuk memperkaya mereka. Nah, itulah rusaknya atau jahatnya sistem ini. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu, kemudian pastinya di dalam pengembangan proyek sebelumnya itu ada dana yang terkumpul. Teman-teman ikut di dalam konsep sistem itu menyetor sejumlah uang, dan yang tidak menariknya sekali uang itu tertuju ke rekening wallet tertentu. Oke, artinya ada dana yang memang ditujukan ke development yang kita percayakan sama mereka. Kemudian dana tersebut bisa jadi disalahgunakan, dilarikan, ya, bahkan dengan alasan apapun bagaimana caranya dana itu bisa mereka ambil, ya. Jadi konsep dana terpusat, jangankan sejenis bisnis pemasaran seperti yang biasa kita kerjakan, perbankan pun yang mempunyai legalitas dan gedung yang tinggi-tinggi itu tetap juga scam. Ya, banyak kasus seperti Bank Senturi. Tidak ada bisnis pemasarannya, legalnya cukup baik, ya, secara legalitasnya cukup baik, ya, dan bank terbesar lagi. Tapi karena ada faktor dana terpusatnya, itu membuat sistem atau scam di dalam suatu bisnis. Oke, server data terpusat. Nah, server data terpusat ini yang memang jadi salah satu penyebab, ya, yang kedua. Bahkan sering kita dengar maintenance, upgrade sistem, ditunggu-tunggu sampai sekarang nggak on, ya, nggak bisa diakses. Dan akhir-akhirnya beralasan dihack lah, dimatikan sama pemerintah dan lain-lain. Faktor-faktor itu pada umumnya sering kita temukan. Jadi harapannya teman-teman, bagi yang sudah berpengalaman di dalam sistem, di dalam pengembangan bisnis, ketika terjadi masalah seperti itu, cari tahu apa penyebabnya. Ya, hanya dua ini aja, dana terpusat, server data terpusat, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Artinya memang faktor inilah yang mempengaruhi sumber masalah selama ini. Oke, teman-teman harus menyadari itu, dan menariknya di proses itu tidak ada seperti itu. Dia tidak menggunakan binary sistem matahari berkelanjutan, dan hanya juga tidak ada terkumpul, server datanya juga tidak ada terpusatnya. Artinya memang tidak ada risiko di dalam pengembangan proses, ya, tidak ditemukan di proses. Kemudian proses ini menggunakan matrik, ya. Nah, jadi matrik sistem yang memang baru ditemukan tahun 2020 lalu, ya, oleh Lado Oktanikov, orang Rusia. Dan menariknya matrik sistem ini tidak bisa dijalankan secara sentral. Matrik sistem ini hanya bisa dijalankan oleh teknologi. Kenapa bisa seperti itu? Karena rumitnya alur dari logic program ini. Teman-teman bisa bayangkan logic program ini mengatur, ya, dengan dana yang masuk 100%, detik itu juga dia akan alirkan sesuai dengan logic programnya. Nah, jadi artinya memang bisnis ini, matrix sistem ini hanya bisa diimplementasikan di teknologi blockchain. Ketika ini disentralkan, keuntungannya pun tidak ada untuk yang membuat bisnis ini. Ya, anggaplah seandainya program ini kita pakai, ya, dijalankan di sentral, keuntungan yang kita dapat nggak ada, karena aliran dananya itu tidak menentu, karena aliran dana atau sistem ini dibuat seadil-adilnya, tidak mementingkan sentral tertentu atau pusat tertentu. Jadi tidak ada keuntungan ketika pengembangan atau proyek ini dijalankan. Makanya ini nggak menarik, ya, nggak menarik bagi si founder yang biasa mengerjakan sistem sentral. Nggak menarik. Kemudian nggak menarik juga mungkin pelaku network yang selama ini yang belum sadar, ini nggak menarik. Kenapa saya bilang nggak menarik? Di dalam pengembangan proyek sentral, itu kita mendapatkan suatu support di dalam pengembangan proyek, ya. Misalnya ada proyek akan diluncurkan di Indonesia, ya, si development project akan mencari seseorang, beberapa orang yang berpotensi, yang selama ini mempunyai pengalaman yang cukup baik di dalam pengembangan atau memasarkan proyeknya mereka. Mereka akan memberi segalanya, bahkan mereka akan memfasilitasi mobil, bahkan mereka akan memfasilitasi roadshow-nya, bahkan seminarnya, bahkan mereka juga akan diberi uang, ya, untuk melakukan pengembangan. Dan itu sudah saya alamin, dan itu tidak asing lagi di dalam pengembangan proyek sentral.
Karena pada intinya development itu dibuat tujuannya untuk mengambil dana masyarakat, ya. Dana masyarakat itu diambil melalui apa? Melalui tim-tim yang memang sudah diandalkan di dalam pengembangan. Mereka tidak ragu-ragu menyewa suatu kelompok pirari misalnya, atau mogi, mereka nggak ragu-ragu untuk itu. Mereka juga nggak ragu-ragu menurunkan artis sebagai pengisi seminarnya. Mereka juga tidak ragu-ragu menurunkan motivator terkenal sekalipun, supaya bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan dana segar dari masyarakat. Ketika dana itu terkumpul, bisnisnya berhenti dan mereka kabur. Nah, itulah yang tidak menarik. Kenapa alasan kita berbisnis di matrix system ini? Sebenarnya poinnya di situ, ya. Dulu kita mengembangkan suatu proyek, ya, mengerjakan proyek orang lain, memasarkan proyek orang lain, semuanya sudah final, tim kita sudah terbentuk, harusnya uang mengalir banyak, tapi bisnisnya berhenti. Jadi sia-sia apa yang kita kerjakan, ya. Itu yang harus dipahami Power Team Indonesia khususnya. Nah, jadi di dalam bisnis itu ada tanggapan banyak orang ya tentang bisnis pemasaran cryptocurrency pada umumnya yang berhubungan dengan pengembangan bisnis pemasaran network. Ini adalah spontan dan terprogram di kepala mereka. Kenapa? Karena memang mereka sudah mengalami traumanya, sehingga trauma-trauma itu melekat dan sehingga dia keblok untuk mempelajari hal yang baru. Ya, takut menjadi korban penipuan cryptocurrency lagi. Jadi dulu teman-teman pernah menjalankan bisnis cryptocurrency yang dijanjikan beli harga $0,05, nanti setelah 6 bulan harganya jadi $10, dan ternyata bisnisnya menghilang, sehingga terjadilah yang namanya trauma, artinya takut, yang berhubungan dengan cryptocurrency nggak mau lagi. Oke. Nah, artinya kita harus mengidentifikasi itu, kita harus menjelaskan itu. Teman-teman di Power Team itu harus bisa memahami ya proyek-proyek sebelumnya yang membuat mereka takut, ya, yang membuat mereka tertipu. Nah, jadi di situ kita bisa menjelaskan secara detail dan bisa memasarkan matriks sistem. Kemudian orang-orang pastinya takut kehilangan uang karena dulunya pernah ikut proyek investasi dijanjikan 5% per hari. Jangankan 5% per hari, ya setengahnya aja nggak balik. Dan menariknya atau traumanya mendalam, dia mengajak orang dan kawan-kawannya rugi. Nah, jadi itu akan membekas dan akan sulit sekali hilang. Ya, nah jadi teman-teman juga harus memahami itu. Kemudian takut merugikan orang, ya. Jadi ketika kita bermain di suatu bisnis, niat kita itu baik, ya. Kemudian kita ajak ya teman, keluarga, kawan sekolah. Di awal tujuan kita itu bagaimana caranya mereka sukses dengan kita memperkenalkan bisnis ini. Ya, bisnis sentral ini. Tapi apa yang kita perkenalkan itu sebenarnya adalah bisnis orang lain. Ya, sehingga yang mengendalikan juga orang lain. Ketika teman kita ikut, semuanya ikut, mereka merugi. Muncullah yang namanya rasa bersalah, beban yang tercipta di moral kita. Ya, mungkin yang tadinya dekat bisa renggang, yang tadinya baik hubungannya malah jadi buruk. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami ya, orang takut ya di dalam bisnis pemasaran seperti matrix system proses. Orang takut ini money game dan ponzi. Nah, disinilah kesalahpemahaman yang sering terjadi. Mereka hanya melihat dari sisi luarnya. Dan teman-teman juga harus mempersiapkan diri, memahami apa itu money game yang sebenarnya, arti dan penjelasan detailnya tentang money game, tentang ponzi. Teman-teman juga harus menguasai itu. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di luaran sana ada yang menganggap proses misalnya money game, ponzi. Tapi kalau kita bisa menjelaskan secara detail perbedaan money game dan ponzi, ya itu akan clear. Ya walaupun dia nggak join, paling nggak kita bisa menyampaikan informasi yang benar. Nah, di sisi lain ada juga ketika kita sampaikan informasi yang benar, tapi karena ego dari calon mitra kita, mereka tidak akan bisa menerima. Dan itu ikhlaskan. Ya, pada intinya kita hanya menyampaikan. Kemudian ada juga yang menganggap MLM. Kenapa MLM ini ditakutkan? Karena banyak sekali orang di dalam bisnis MLM
MLM ini lebih ke produk ya, pengembangan produk. Banyak sekali orang-orang dijanjikan sukses di dalam pengembangan proyek MLM, tapi ternyata nggak sukses. Sudah banyak mencari orang, tapi ternyata nggak sukses. Ada tutup poinnya, ada syarat ini, itunya. Sehingga orang takut, karena udah pernah gagal seperti itu. Nah, di dalam pengembangan MLM ini terkenal dengan namanya merekrut. Ya, orang takut ya mencari orang, kemudian ngajak orang join bisnis seperti itu. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang membuat orang-orang takut. Artinya orang-orang nggak mau bergabung di dalam bisnis-bisnis yang baik seperti proses pemasaran matrik. Nah, makanya polanya kita ganti. Polanya kita jalankan dengan konsep bisnis yang nyata. Di sini kita tidak pernah mencari orang, ya. Saya tekankan lagi di Power Team, kita tidak mencari orang pada tanda kutipnya kita tidak mencari orang. Tugas kita hanya memasarkan matriks sistem. Memasarkan sistem yang baru ditemukan ini, memasarkan sistem yang bagus ini, yang tidak ada bebannya ini, memasarkan sistem yang digerakkan oleh teknologi blockchain. Hanya itu tugas kita. Mau orang bergabung atau enggak, yang penting kita pasarkan dulu. Nah, kenapa konsep pemasaran ini berhasil? Menurut saya, karena saya sudah melakukan, implementasinya sudah nyata, terbukti semua referral ya yang bergabung di Power Team ya mitra langsungnya itu satu pun tidak pernah kita ajak, tidak pernah satu pun kita hubungi duluan, nggak pernah kita hubungi si A untuk join di proses, nggak pernah. Semua orang yang menghubungi untuk bergabung di proses. Artinya efektivitas dari pemasaran itu sendiri ketika teman-teman bisa menerjemahkan, mengimplementasikan dari pemasaran itu sendiri, itu akan sangat mudah, sangat menarik. Enjoy seperti itu. Bisa dikerjakan sambil baring. Nah, artinya teman-teman harus memahami pemasaran yang sesungguhnya. Bukan merekrut. Merekrut dengan memasar itu harus dibedakan. Kalau merekrut itu kita mengajak orang, ya misalnya kita bergabung di suatu perusahaan tertentu, kemudian kita menjual, kemudian nanti kita ngajak orang lagi merekrut supaya melakukan hal yang sama. Dalam arti kita menjalankan bisnis orang lain, tapi di proses siapa yang join proses dia mempunyai hak sebagai bisnis individunya, ya karena tidak ada terhubung atau dalam tanda kutip ketika teman-teman berhasil menjual slot, ya itu tidak ada pengumpulan atau dana yang disetorkan ke sentral tertentu. Semua hasil penjualan slot, hasil dari pemasaran matriks sistem itu sendiri diberikan untuk masing-masing orang. Dan separuhnya juga dibagi oleh sistem untuk mitra itu juga, ya mitra yang terhubung. Jadi tidak ada hasil dari penjualan slot itu misalnya 80% dikirim ke Lado karena Lado yang membuat sistem ini, enggak seperti itu. Terbukti memang tidak ada pengiriman ke Lado. Nah, Lado juga mempunyai sistem yang sama. Artinya sistem ini dibuat untuk umum. Semua yang membeli matriks sistem itu sistemnya sama, tidak ada spesialnya. Jadi semuanya itu sama, bentuknya juga kalau X3 3 space kosong, kalau X4 4 space kosong juga seperti itu. Ya, tidak ada yang satunya yang X3-nya 3 space kosong, yang satunya 4 space kosong, nggak ada. Semuanya sama. Ya, jadi artinya adil. Semuanya berlaku adil di proses. Nah, jadi konsepnya kita hanya memasarkan matriks sistem, sebuah penemuan baru yang memang dirancang untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia di dalam wadah komunitas proses, yang mana di dalam ini kita berbicara tentang teknologi, cryptocurrency, desentralisasi, DeFi, ya, keuangan global dan lain-lain. Sebenarnya poinnya lebih banyaknya ke materi. Saya melihat fenomena yang cukup luar biasa dari proses ini. Karena proses orang banyak mengenal cryptocurrency. Karena proses orang tahu namanya wallet digital desentralisasi application. Karena proses orang tahu toko kripto Indodax. Karena proses orang daftar di toko kripto Indodax. Karena proses orang bisa upload NFT. Ya, karena proses orang tahu Ethereum, BNB, sejarah Ethereum, teknologi yang dipakai Ethereum, teknologi yang dipakai Binance, semuanya karena proses. Nah, jadi itu yang menariknya, itu yang merasa kita puas. Ya, di samping kita berbisnis, kita juga mengedukasi tentang
pengembangan dari teknologi blockchain secara keseluruhan. Nah, jadi orang juga takut dengan scam dan penipuan. Teman-teman disadari ini adalah hal yang memang wajar. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman bisa menjelaskan bahwa proses ini tidak ada penipuannya, penipuan itu karena itu tadi, ya, sentral dana, sentral sistem atau kontrol sistem terpusat, termasuk data server terpusat, itu penyebabnya. Kemudian yang paling umum, yang paling mungkin bisa kita lihat adalah transparansi. Ya, scam atau penipuan itu terjadi, salah satu faktornya juga ya karena memang tidak ada transparan. Nggak bisa kita cek arus dananya. Nah, di Porses semuanya transparan, 100%, bahkan Porses satu-satunya bisnis pemasaran yang mempunyai konsep transparansi 100%. Kenapa itu bisa diimplementasikan? Karena itu adalah bagian dari kelebihan teknologi blockchain. Jadi tidak ada penipuannya. Penipuannya di mana? Yang ada penipuannya mungkin orang yang menjalankannya. Misalnya saya ikut join Porses, kemudian nanti orang supaya bergabung dengan saya, ya udah saya janjikan aja 1 bulan dapat limpahan, 1 bulan dapat 100%, 1 bulan 200%, ya 3 bulan langsung kaya. Ya paling saya janjikan seperti itu sehingga orang join dan bergabung. Sehingga yang menipu itu bukan dari bagian dari development sistemnya, tapi internal masing-masing, individu, kelompok tertentu. Paling itu aja, ya penipuannya. Makanya di sini khususnya yang sudah bergabung di Power Team itu harus mendalami bisnis ini. Kita membeli alat ya, kita membeli alat bisnis, kemudian alat itu kalau nggak kita pelajari cara penggunaannya nggak ada manfaatnya. Ya, kurang bermanfaat. Teman-teman kalau beli mesin jahit mahal-mahal misalnya, tapi tidak mempelajari cara penggunaannya, tidak bisa mengoperasikannya, ada gunanya nggak kira-kira? Nggak ada. Sama, ya, slot-slot program yang teman-teman beli itu adalah sebuah alat. Alat untuk berbisnis. Kuasai bisnisnya baru bisa menjalankan alat tersebut. Sama, apapun itu. Nah, jadi itu yang harus dipahami, benar-benar ditekankan ke semua orang yang tergabung di Porses. Ya, pahami apa itu slot program matrix system. Bagaimana cara memasarkannya. Bagaimana cara menjelaskannya. Apa kelebihannya. Sebenarnya poin-poinnya itu simpel aja. Nah, menariknya ketika teman-teman menguasai itu membutuhkan waktu, itu tidak akan sia-sia karena kita di sini tidak ada potensi berhentinya. Tidak seperti dulu, belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, udah capek belajar, udah harusnya udah bisa, tapi sistemnya malah berhenti, jadi sia-sia. Nah, di sini enggak seperti itu. Oke, tidak bisa mencari orang. Ini ada hubungannya dengan yang tadi kita jelaskan. Banyak sekali orang keblok dengan mentalnya. Ya, tidak bisa mencari orang, tidak ada relasi, selama ini dimusuhi segala macam, ya, merasa tidak pede. Nah, sebenarnya poinnya itu adalah mental atau pola pikir. Ya, ketika teman-teman memblok diri dengan alasan tidak bisa mencari orang, apapun bisnisnya saya yakin tidak akan pernah sukses. Karena tidak satupun bisnis ini yang tidak terhubung dengan orang. Ya, kalau ada saya join malam ini. Ya saya rasa nggak ada, memang tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak membutuhkan orang. Jangankan bisnis seperti pemasaran seperti ini, ya sekolah aja membutuhkan orang. Ya semuanya membutuhkan orang. Ya usaha pun membutuhkan orang. Jual gorengan juga membutuhkan orang. Coba jual goreng di hutan itu ada nggak yang beli? Nggak ada. Nah jadi poinnya itu, bloknya itu ada di pola pikir. Makanya di dalam Power Team, karena sistemnya udah kuat, teknologinya udah hebat, makanya saya lebih prefer ke mindset, ya, mindset atau pola pikir. Nah, jadi lucu, kadang ada mindsetnya itu masih labil sekali, alasannya tidak mencari orang, sedangkan dia tertarik untuk menjalankan suatu konsep bisnis. Nah, jadi itu yang harus disadari bareng-bareng. Nah, menariknya, cara pengembangan proses ini kita bisa menghindar ya dari mencari orang. Kita hanya fokusnya memasarkan aja, promosi aja. Ya, kita akan menciptakan bagaimana orang itu mencari kita. Caranya gimana ya? Itulah tadi materi-materi yang sebelumnya kita sampaikan, sering kita postingkan. Tujuannya itu, ya teman-teman memposting suatu motivasi yang berhubungan dengan bisnis, mindset.
itu sebenarnya adalah cara teman-teman menunjukkan profesional di dalam pengembangan bisnis. Ya, sehingga teman-teman menyampaikan kata-kata yang baik, bersikap positif, ya, yakin, itu walaupun tidak menjelaskan tentang proses, dengan sendirinya orang akan mencari, ya, orang akan memfollow bisnis apa yang sedang dikerjakan. Nah, jadi banyak cara bagaimana caranya agar orang-orang menghubungi kita, ya. Itulah yang ingin kita bentuk di dalam Power Team ini. Kedepannya yang tergabung di Power Team itu ketika mengikuti apa yang kita sampaikan itu akan dihubungi. Orang-orang akan menghubungi teman-teman. Dia menghubungi, akan menanyakan tentang proses. Dia menghubungi, pada saat menghubungi mungkin dia belum join. Tapi ketika dia sudah bertanya, dia melihat, memantau. Ketika kita masih menjalankan proses dalam waktu durasi 2 bulan, kemudian dia terus memantau, dia akan melihat ternyata proses masih ada, dan akhirnya bergabung juga. Ya, nanyanya malam ini, bergabungnya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun yang akan datang. Oke, nah jadi itulah di dalam pengembangan proses konsisten itu diutamakan, ya. Konsisten itu dibayar mahal di dalam sebuah bisnis, apalagi bisnis ini memungkinkan sekali untuk dijalankan secara komit dan konsisten. Oke, modal besar. Nah, jadi banyak sekali orang-orang takut di dalam menjalankan bisnis, apalagi kalau kita bercerita bisnis ini adalah bisnis global. Bisnis ada di seluruh dunia. Apalagi video-video yang kita sampaikan ada banyak negara di situ. Jadi seolah-olah bisnis ini modalnya besar sekali gitu. Sehingga orang udah takut duluan. Oh, ini bisnis hebat ya, modalnya pasti besar. Tapi ternyata bisnis dengan sehebat dan sekuat ini sistemnya hanya bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. 250.000 bisa memulai bisnis ini. Nah, jadi banyak sekali di luaran sana orang takut, ya, dikiranya bisnisnya modalnya besar. Kalau dulu ikut bisnis investasi 25 juta, nggak takut, ya, berharap dapat persentase 5% per hari, tapi dalam 1 minggu scam. Nah, jadi orang mungkin mikirnya di situ, ya, modalnya besar, nanti takutnya hilangnya besar, ya, takutnya bisnisnya berhenti. Nah, di sini di proses modalnya hanya 250.000. Sistemnya kuat, dijalankan oleh teknologi, tidak ditemukan lagi potensi scam, bahkan beban moral ataupun beban sistemnya. Jadi kurangnya di mana? Nah, tergantung dari kita menjelaskan seperti apa. Nah, banyak juga yang takut karena tidak ada legalitasnya. Ya, selama ini orang yakin dengan adanya legalitas, karena seolah-olah itu dilindungi, merasa nyaman. Tapi pada kenyataannya, faktanya, bisnis yang ada legalitasnya pun bisa menipu. Ya, legalitas gampang diciptakan, ya. Di dalam pengembangan MLM produk, ya, saya bisa menembus AFLI pada saat itu. Nah, jadi dengan produk yang biasa aja, sabun dari warung diimplementasikan dengan pengembangan MLM, dibuat nama desain produk, nama produk baru, tapi barangnya itu-itu aja. Nah, ketika itu ingin dipasarkan ke MLM, pastinya harus mengurus yang namanya legalitas, perizinan dari API dan segala pun. Itu pun bisa dilakukan. Artinya tidak menjamin juga dengan adanya legalitas, kualitas produk, kualitas sistem, keamanan itu terjamin. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang kita temukan selama ini. Ya, kita bisa melihat, ya, kita pernah ikut mungkin di dalam di dalam plan asuransi, ya, atau apapun itu. Ya, banyak yang terjadi ketika klaim nggak bisa cair dan segala macam. Padahal kurang apa, legalitas, gedungnya tinggi. Bahkan perbankan pun kita menyimpan uang sering juga hilang. Banyak juga yang merugi. Ya, koperasi, legalitasnya kurang apa lagi, tetap juga hilang. Artinya tidak menjamin juga di dalam legalitas. Nah, jadi menariknya, di proses ini tidak memungkinkan untuk dibuatkan legalitasnya. Kenapa? Karena tidak ada sentralnya. Legalitas itu hanya dibuat ketika ada manajemen kontrolnya, ketika ada pengumpulan dananya, ketika ada kantornya. Ini nggak ada kantornya. Ya, bisnis ini berjalan di jaringan internet. Sedangkan internet ini tidak ada perizinan khusus untuk masuk ke wilayah tertentu. Ya, karena dia ada di jaringan internet. Jadi sangat tidak memungkinkan
dibuat legalitas untuk pemasaran matrik sistem ini. Ya, tidak ada pengumpulan dananya, tidak ada jual beli produk realnya. Nah, jadi tidak ada masuk ke ranah apapun, dia bebas karena dia ada di desentralisasi application. Oke, teman-teman, rilis OJK dan berita negatif. Ya, pengembangan proses terhambat. Ya, banyak sekali orang keblok dengan rilis OJK dan berita-berita negatif. Rilis OJK, ya jangankan OJK, SEC pun, teman-teman pernah dengar SEC? SEC itu adalah Badan Kekuasaan Pengawasan Cryptocurrency, mempunyai beberapa cabang di negara seperti Filipina dan Amerika Serikat. Itu pun pernah merilis Ponzi, proses, dan pada akhirnya mereka mengklarifikasi ternyata analisis mereka salah di tahun pada saat pengembangan proses Ethereum. Apakah itu membuktikan atau menghentikan proyek ini? Enggak, tetap berjalan. OJK pun pernah merilis proses, apakah bisnis ini berhenti? Enggak. Ya, jadi artinya bisnis ini sudah jauh-jauh hari sebelum rilis dan berita negatif itu diterbitkan aman dari siapapun, ya, termasuk dari kekuasaan tertentu. Ketika penyampaian itu jauh sebelum mereka merilis, artinya memang terbukti sampai saat ini. Dan terbukti dirilis itu dimatikan, tidak bisa diakses, tapi pada kenyataannya lancar. Artinya sebenarnya teman-teman harus mensyukuri, ya, dari situ pembuktian itu nyata. Apa yang kita sampaikan sebelum rilis itu ternyata terbukti dan sampai saat ini tidak mempengaruhi dari pemasaran matrik ini sendiri. Apalagi ini bisnis berskala global. Anggaplah rilis itu berlaku hanya di Indonesia, apakah bisnis proses berhenti? Tetap akan jalan, karena negara-negara besar lainnya terus berkembang. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu terkadang memang ketika teman-teman memahami secara keseluruhan itu sepele. Tapi di sisi lain ketika orang-orang yang belum memahami ini sangat mengganggu. Itulah tugasnya teman-teman yang sudah bergabung, leader-leader yang sudah bergabung, untuk menyampaikan kebenaran dari itu. Jadi yang kita kampanyekan itu bukan hanya memasarkan tentang matriknya, tapi yang terhubung dengan masalah-masalah yang muncul, termasuk juga mungkin cara pembelian BUSD, itu juga harus menjadi tugas kita, ya, juga menjadi bagian kita untuk menjelaskan, termasuk juga masalah-masalah seperti berita negatif, ya. Kenapa berita negatif itu dirilis di dalam suatu channel tertentu atau website tertentu? Ada kepentingan individu. YouTube untuk menarik subscribe dan mendapatkan monetis atau advertising dari iklan, ya. Karena saya sudah melakukan, jadi saya mencari mungkin berita-berita yang menarik, kemudian nanti orang tertarik menontonnya sehingga kita mendapatkan pundi-pundi dari iklan. Kemudian berita negatif dimasukkan ke dalam suatu website atau rilis berita. Tujuannya apa? Untuk menaikkan traffic. Traffic larinya kemana? Ke advertising, duit lagi. Nah, sumber informasi yang benar tentang proses gunakanlah bahasa Inggris. Misalnya how to process, ya, apakah proses penipuan, tapi dalam bahasa Inggris, karena sumber informasinya itu akan keluar, karena ini adalah bisnis global. Jadi kalau searchingnya bahasa Indonesia, ini bukan proyek lokal, artinya di lokal pun ya suka-suka mereka mau bikin seperti apa, yang penting menarik orang berkunjung di website mereka, traffic mereka naik, itulah keuntungannya. Seperti itu. Oke, dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali yang memang kita melihat fenomena itu. Nah, jadi di dalam pengembangan proses ini ada garis tipis antara pemasaran proses dengan pemasaran piramida atau Ponzi ataupun money game. Teman-teman, skema piramid selalu terpusat. Ya, pada prinsipnya itu skema piramida atau money game itu dibuat tujuannya untuk mengambil dana masyarakat. Ya, jadi sementara proses adalah matrik yang terdesentralisasi, tidak ada menguntungkan individu tertentu di dalam sistemnya, tidak ada emosional di dalam sistemnya. Itu harus dipahami. Kemudian di dalam skema piramid itu para petinggi mendapatkan penghasilan lebih banyak, sementara di proses kebanyakan orang mendapatkan lebih banyak daripada upline-nya, ya, termasuk juga saya lebih banyak dari upline saya, ya, dari upline berapa kedalaman atas itu saya paling banyak. Artinya di sini memang tidak tercipta yang namanya skema piramid, ya.
kalau skema piramid itu seperti yang tadi saya jelaskan. Perhatikan di dalam sebuah pengembangan proyek, yang dapat duit itu, yang dapat mobil bagus itu pasti orang-orang awal. Si ponder-pondernya, ya, investor awalnya. Coba perhatikan. Itu namanya skema piramid. Kalau di sini merata, siapa yang bekerja, siapa yang bisa memahami sistem ini, siapa yang bisa membangun tim, dialah yang mendapatkan uang di proses. Jadi skema piramidnya di mana? Seperti itu. Oke. Ponzi, upline selalu di atas, ya. Proses Anda dapat menyalip upline Anda dan sistem acak dan berputar. Jadi teman-teman bisa menyalip upline di dalam segi income ataupun dari sisi matrik, dan tidak menutup kemungkinan di bawah teman-teman juga ada ID yang lebih rendah karena sifatnya adalah random. Tapi kalau Ponzi itu selalu tersusun rapi. Ya, upline-nya pasti di atas, tidak mungkin di bawah. Kalau dia duluan join ya pasti dia di atas. Nggak mungkin dia turun ke bawah. Itu adalah Ponzi. Oke. Dalam skema piramid, uang disimpan di lokasi yang terpusat dan didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi skema piramid itu dia mengatasnamakan sebuah investasi, misalnya uang itu akan dikembangkan di forex trading atau di saham atau di perkebunan, bahasanya seperti itu biasanya. Sehingga dana itu terkumpul di rekening tertentu, nanti setiap 1 bulan atau 1 hari, ya, persentasenya 1 hari, ROI-nya, tapi pencairannya mungkin 1 minggu sekali, seperti itu. Ada proses withdraw-nya. Nah, artinya didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu kalau skema piramid. Sedangkan di dalam transaksi yang ada di proses ini, ya, bersifat peer-to-peer, peserta ke peserta. Tidak ada uang yang disimpan atau ditunda oleh proses. Jadi kalau teman-teman ada yang membeli slot program di dalam matrik proses ini, dia otomatis mengeluarkan BUSD dengan cara mensinkronkan desentralisasi application-nya. Nah, kemudian setelah di-approve, BUSD-nya itu kesedot oleh sistem, detik itu juga langsung dibagikan, ya, sesuai dengan logik programnya. Ya, kalau di Xgold nanti ada persentasenya, kalau di X3 itu 100% untuk yang mitra upline langsungnya. Kemudian di X4 ada titik tertentu untuk kita dan ada titik tertentu untuk orang lain. Detik itu juga langsung didistribusikan. Tidak ada dia nyangkut dulu ke walletnya Lado atau rekeningnya Lado, Mr. Lado nggak ada seperti itu. Nah, jadi artinya berbeda sekali dari sisi dananya. Ya, kalau piramid itu lebih ke pengumpulan dana, kalau di proses ini lebih ke mengalirkan dana. Jadi dia hanya tugasnya mengalirkan aja sistemnya. Kemudian skema Ponzi merupakan jenis penipuan investasi yang dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan besar dan risiko rendah kepada investornya. Ya, nah jadi skema Ponzi itu biasanya ada ROI-nya, kemudian persentase 1%, 2% per hari, 30% per bulan, dan lain-lain. Biasanya konsepnya seperti itu. Nah, kalau di proses ini kan memang bukan investasi, karena tidak ada persentase seperti itu, tidak ada ROI-nya. Jadi proses bukan investasi, proses murni real business, ya. Kita berbisnis memasarkan matrik sistem. Oke. Ponzi membuat janji yang tidak dapat dipenuhi, ya, biasanya dia menjanjikan persentase tapi lama-kelamaan tidak dibayar. Sementara di proses Anda bisa mendapatkan dengan belajar, kerja keras dan membangun tim. Jadi apa yang dikerjakan di proses ini sesuai dengan hukum bisnis. Ya, kita melakukan, kita mendapatkan banyak, ya, kita bekerja keras, kita akan mendapatkan banyak. Seperti itu. Kemudian kenapa proses tidak butuh legalitas? Ya, tadi saya jelaskan juga. Proses adalah sistem smart contract yang berjalan otomatis. Nah, untuk legalitas itu pastinya dibutuhkan admin, owner, kemudian kantornya ada. Nah, itu baru bisa dibuatkan legalitas. Sedangkan di proses tidak membutuhkan itu karena semuanya berjalan otomatis. Proses tidak perlu diatur, disetujui untuk beroperasi secara online karena dia bebas dari kendali pemerintah karena sifatnya yang terdesentralisasi. Ya, termasuk juga Bitcoin itu tidak bisa dikendalikan dan lain-lain yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Faktanya ini bukan badan hukum, ya. Jadi ini bukan sejenis badan hukum atau perusahaan tertentu atau perusahaan investasi, atau perusahaan MLM dan sejenisnya. Ya, proses adalah sistem aja yang dibangun di atas kode yang ditentukan sebelumnya
yang digunakan oleh pengembang di jaringan blockchain. Ya, jika teman-teman mencari bukti, mulailah meneliti terlebih dahulu kelebihan dari smart contract, desentralisasi, teknologi blockchain. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian apakah proses legal di negara Indonesia, ya, negara kita ini? Ya, proses adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain cryptocurrency. Smart contract berjalan pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan hukum negara manapun di dunia, ya. Itu tidak bisa dielegalkan. Kemudian proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Oke, proses memiliki prinsip algoritma program dan semua itu ditujukan untuk pembangunan, ya. Realisasi impian ribuan orang, membantu orang, transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Poinnya di situ. Kemudian proses hanya memiliki tujuan yang bagus, ya, mengingat teknologi yang baru yang tidak tergantung pada pemerintah, bank, admin, atau kontrol terpusat, ya, karena sumber masalah itu ada di emosional manusianya. Nah, di sini menariknya teknologi ini tidak tergantung pada emosional itu sendiri, kekuasaan itu sendiri. Oke. Saya membaca peringatan rilis OJK, ya, proses diblokir. Tolong bantu jelaskan. Ini adalah banyak sekali yang menanyakan tentang ini. Saya sampaikan di sini. Pertama, proses jaringan bisnis global. Itu yang harus dipahami, ya. Proses ini ada di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, ya. Proses ini adalah jaringan luar biasa. Bisnis MLM di dunia ada di mana-mana. Bukan hanya dari Indonesia atau negara tertentu. Itu yang harus dipahami, ya. Kemudian yang kedua, OJK atau sejenis SEC yang tadi saya jelaskan tidak memiliki yurisdikasi atas platform ini karena proses.io ini, ya, bukan badan usaha atau badan pengumpulan dana. Ya, jadi tidak ada pengumpulan dana di sini dan sifatnya tidak terpusat atau desentralisasi. Jadi memang tidak bisa di yurisdikasi tertentu untuk melakukan pemblokiran atau apapun. Kemudian bukan ekuitas. Jadi proses adalah sistem yang dihasilkan komputer yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan node program komputer di seluruh dunia. Jadi tujuan OJK dan SEC ini, teman-teman juga harus tahu, dia bertugas mengawasi sektor korporasi di negara tertentu, ya, di negara Indonesia untuk OJK. Nah, jika ada teman-teman berkonsultasi dengan pengacara yang lebih objektif, yang tidak memihak dan memiliki pahaman tentang kerja blockchain, pasti jawabannya sama, ya. Mereka akan memberitahu dengan hal yang persis sama. Jadi, jika Anda membaca Akademi Global dan paham blockchain, karena proses ini ada akademinya di global, Anda pasti tidak akan khawatir. Jadi, kita nggak ada masalah dengan itu, seperti itu. Karena salah satu alasannya, join proses ini aman dari siapapun, termasuk pemerintah. Nah, jadi karena kita selama ini sumber masalahnya ada di sentral, ya itulah alasannya kita join di proses ini, karena memang bebas dari kendali siapapun, termasuk development atau apapun itu yang berhubungan dengan kekuasaan atau emosional di dalam sistem. Oke. Nah, jadi pertama untuk bergabung dengan tim pemenang di proses, Anda harus menjalani beberapa fase, ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 10 cara membunuh pikiran negatif untuk menghentikan Anda untuk sukses besar. Nah, jadi kita memang di dalam pengembangan bisnis apapun, pola pikir itu adalah hal yang sangat penting. Sebagus apapun sistem dan teknologi, jika masih negatif, nggak akan pernah berhasil. Identifikasi ketakutan, ya. Jika Anda pernah menjadi korban penipuan online atau cryptocurrency yang gagal, itu dipahami penyebabnya apa, ya, sumbernya dari mana, masalahnya apa. Jadi diidentifikasi. Kemudian hadapi ketakutanmu. Jadi teman-teman mungkin takut di dalam suatu peluang, jadi itu harus dihadapi. Apapun ketakutannya, jangan biarkan mengabaikan peluang besar, ya. Ada pepatah, jalan menuju sukses besar itu adalah kegagalan. Jadi ketika Anda gagal dalam suatu proyek, itu tidak berarti Anda harus berhenti. Karena dari kegagalan itu harusnya memahami, misalnya dulu pernah
terjebak bisnis scam, ya dipelajari kenapa dia scam. Seperti itu. Kemudian atasi ketakutan ya, atasi ketakutan Anda ya. Jadi jangan hanya mencari bisnis atau peluang lain yang menguntungkan tanpa melakukan atau mempelajari sistem. Jadi maksudnya di dalam bisnis apapun itu teman-teman harus meneliti dulu, melakukan riset. Kalau teman-teman misalnya pernah mendengar sebelum di dalam join di proses misalnya anti scam, ya ada yang teriak anti scam, itu ditanyakan dulu anti scamnya di mana, kenapa bisa dibilang anti scam. Kemudian transparan katanya 100%, itu harus dipelajari dulu transparansinya di mana. Kemudian bisa login di ID orang lain, nah itu juga harus dibuktikan dulu. Artinya pembelajaran itu harus dilakukan. Apa yang pernah disebutkan itu harus dibuktikan. Ya, tidak butuh legalitas, harus tahu juga alasannya apa. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu sepele, tapi itu adalah untuk mengatasi ketakutan ya di dalam pengembangan bisnis. Kemudian tim. Jadi ini penting, carilah orang-orang yang berpikiran sama dan berprestasi kalau bisa ya, yang siap menunjukkan kepada Anda sumber yang tepat dari bukti pendapatan dan penghasilan mereka, dan pastikan apa yang mereka lakukan adalah sah. Nah, jadi di dalam pengembangan ini kita juga harus mencari tim atau mitra yang memang sepemikiran. Jadi ada banyak mungkin di luaran sana yang terkadang itu sudah kita jelaskan ya, tapi egonya tinggi ya, seolah-olah dia yang benar. Jadi itu tidak akan pernah berhasil, artinya itu membuang waktu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus identifikasi juga. Jadi ada beberapa orang yang mungkin niatnya ingin tahu, dan kita harus paham. Ada juga orang yang seolah-olah pura-pura ingin tahu, tapi seolah-olah sebenarnya dia mencari kelemahan, ingin menjatuhkan. Nah, jadi harus diidentifikasi. Kita harus mencari orang yang tepat, mitra yang tepat. Oke, hubungkan ke peluang lain. Ambil langkah berani dengan menghubungkan peluang tersebut ya. Jadi jadilah bagian dari peluang besar yang akan mendapatkan manfaat bagi dirinya. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis kita harus hubungkan ke peluang. Ya, jadi kita harus melihat apa keinginan mereka. Kita harus berani, harus bisa mengidentifikasi. Ya, ada seseorang yang mungkin membutuhkan peluang untuk mendapatkan suatu bisnis yang bagus. Ada juga orang yang ingin menjalankan bisnis, tapi di dalamnya dia ingin membantu orang lain. Ada juga orang yang mungkin uangnya sudah banyak, tapi di sisi lain dia ingin belajar tentang cryptocurrency, Bitcoin, seperti itu. Jadi kita harus hubungkan ke peluang lain. Jadi jangan hanya berpatok kepada sistem atau memasarkan. Jadi ada banyak sekali contoh-contohnya di luaran sana, orang tertarik di proses ini, ya karena memang selama ini dia ikut bisnis scam terus. Ya, jadi poinnya di situ berarti yang harus kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kelebihan proses. Ada juga orang yang mungkin selama ini menjalankan bisnis merasa dirugikan. Karena dia menjalankan bisnis dapat bonusnya hanya 10% misalnya. Baru kita masuk dari bonus di proses 100% seperti itu. Artinya kita harus tahu nih kebutuhan orang itu apa. Ya, kita harus hubungkan ke situ. Terlibat dalam peluang baru. Jadi beberapa orang percaya mendapatkan di proses ini adalah bergabung dan menunggu limpahan dan luapan, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ya, untuk menghasilkan dalam skema dan bisnis apapun, Anda harus berusaha di dalamnya. Berusaha dengan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi di dalam proses ini memang kita bisa mendapatkan limpahan. Memang bisa kita mendapatkan potensi itu, tapi percayalah tidak ada yang bisa kaya dari limpahan itu. Karena ini adalah bisnis, percepatannya adalah di menjalankan bisnisnya. Ya, intinya memulai aja. Oke. Informasi dan didik dengan benar tentang cara menghasilkan di proses. Jadi teman-teman, ya jadi sebelum teman-teman membawa atau mengajak seseorang, teman-teman juga harus siap ya untuk mendidik, mengajarkan tentang cara mengembangkan atau memasarkan proses. Ya, mengajarkan tentang teknologi, kelebihan-kelebihan proses, menyampaikan informasi-informasi yang benar tentang proses. Ya, jadi itu harus disiapkan di awal. Prospek, ya. Jadi setelah bergabung, teman-teman harus
prestasi di proses, ya. Sekarang ini kita sudah mendapatkan bisnis yang cukup baik, ya. Jadi untuk mengkampanyekan atau mengekspos peluang besar ini kepada orang lain, kepada teman ataupun siapapun, ya itu harus melakukan pemasaran, ya. Jangan membatasi diri untuk komunitas ini. Jadi jangkau sebanyak-banyaknya orang. Ya, bila perlu kita harus menunjukkan kita join proses. Dengan cara apa? Ada banyak sekali strategi pemasaran. Mulai dari online digital, offline. Offline digital misalnya menggunakan kaos ini aja udah termasuk pemasaran, ya. Menggunakan profil yang ada logonya proses itu adalah termasuk ilmu pemasaran. Itu hal-hal sepele yang memang harus dilakukan. Ya, artinya itu dulu. Ya, ketika kita pakai baju proses misalnya, nemuin teman, ya, kita ngopi bareng, nanti dia nanya tuh baju apa tuh proses. Ya, artinya karena ada pertanyaan apa itu, ya artinya tinggal kita ceritakan seperti itu. Ada awalan untuk menceritakan, ada awalan untuk memasarkan. Oke. Mentor dan mendidik orang lain. Jadi prospek dan mitra baru Anda tidak mengerti apa arti proses sebenarnya. Jadi tanggung jawab kita lah untuk menyampaikan itu. Kita harus mendidik mereka tentang kripto, smart contract, blockchain, matrix proses. Dan sebenarnya ilmu itu bukan hanya bermanfaat untuk pemasaran matrix, tapi itu adalah ilmu umum yang akan bermanfaat, bahkan bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Kalau teman-teman ngerti tentang blockchain, tentang smart contract, cryptocurrency, nanti anaknya udah besar, kita bisa sharing, kita bisa bagikan ilmu itu. Karena cryptocurrency ini adalah hal yang akan terus berkembang. Project blockchain teknologi ini akan terus dikembang. Sekarang eranya NFT yang lagi booming. Metaverse, terus kita nggak tahu nih, apalagi. Ya, kalau dulu kita hanya kenalnya cryptocurrency atau teknologi blockchain ini dikembangkan di cryptocurrency. Ya, dikembangkan smart contract, tapi ternyata sekarang udah masuk ke DeFi, ya, pengembangan blockchain ke keuangan. Kedepannya nggak menutup kemungkinan teknologi blockchain ini dikembangkan untuk robotik dan lain-lain. Jadi kita tidak tahu, artinya kita harus memahami blockchain seperti itu. Oke, hasilkan dan tingkatkan slot. Jadi ini penting, teman-teman, karena potensi peningkatan bonus itu ada di slot, bukan di banyak ID. Ya, jadi saat mendapatkan hasil dari kerja keras, ya, ingatlah untuk meningkatkan nilai investasi atau penghasilan, ya, sehingga pada saat mendaur ulang kita bisa mendapatkan. Jadi misalnya ketika kita ikut 4 slot, fokus kita hanya di slot terakhir di slot 4. Ketika slot 4 sudah menghasilkan penuh, hasil dari penghasilan slot 4 itu untuk dialokasikan ke slot yang lebih tinggi. Bagaimana dengan hasil yang slot 3-nya, slot 2-nya, slot 1-nya bisa dipakai untuk beli beras? Artinya kita mempunyai komitmen, polanya bagaimana cara meningkatkan income, meningkatkan slot supaya bonusnya lebih tinggi. Jadi teman-teman mungkin bisa dari presentasi, bisa juga dari keseluruhan. Misalnya 40% dari total bonus yang didapat, 40%-nya untuk dibelikan slot berikutnya. Bisa. Atau berpatokan di slot terakhir. Seperti itu. Oke. Ya, jadi teman-teman harus menyadari di dalam bisnis dan usaha apapun, yang harus dirubah itu adalah pola pikir. Itu yang paling penting. Kita udah ada sistem bagus, teknologi bagus, bahkan anti-scam, tidak bisa dimatikan. Tapi kalau pola pikirnya tetap pola pikir negatif, percuma. Jadi kita harus mengarah ke hal-hal yang positif. Ya, bagaimana hal-hal positif itu kita jadikan, kita terapkan, itu akan menambahkan energi, semangat, dan akan menambah income juga, bonus juga. Ya, positif dilakukan itu akan menambah segalanya, mitranya bertambah, timnya bertambah, bonusnya bertambah, ilmunya bertambah, ya, pemahamannya bertambah, semua bertambah. Ya, kalau negatif semuanya akan berkurang. Ya, teman-teman mengeluh, orang mulai sinis melihat kita. Orang ini ngeluh aja kerjaannya. Orang ini ciri-ciri orang yang nggak sukses. Karena saya tahu tidak ada orang yang mengeluh itu yang sukses. Ya, semua orang-orang yang sukses di dunia ini saya pelajari itu adalah orang-orang yang positif.
yang mempunyai pola pandang yang baik, ya, tidak ego dan lain-lain. Jadi itu yang harus dirubah. Ya, dalam bisnis dan usaha apapun, yang penting fokus, konsisten, komitmen, dan berproses. Kalau teman-teman jalanin proses 1 bulan, kemudian nanti pindah lagi ke bisnis yang lain, kemudian bisnis yang lainnya scam, pindah lagi, scam lagi, pindah lagi, kemudian balik lagi ke proses, sama aja. Ya, artinya tidak bisa seperti itu. Kalau memang yakin dengan proses ini, jalanin dengan fokus. Jika yakin proses ini terus berjalan, jalanin dengan fokus, konsisten, dan komitmen, serta berproses. Ya, berproses kita harus memulai nih. Bulan-bulan pertama adalah bulan tersulitnya. Ya, dulu saya menjalankan bisnis proses ini, tidak banyak yang teman yang tahu. Ya, tidak ada orang yang mendukung, karena baru saya aja seperti itu. Sekarang tuh udah enak, kita promosi di online, udah banyak yang like, udah banyak yang bilang mantap, udah banyak yang bilang oke, udah banyak yang mendukung. Dibandingkan dulu pada saat saya pertama kali memasarkan matrik ini. Jadi semuanya udah enak, ya. Tinggal kita ingin atau melakukan atau actionnya lagi. Ya, dalam bisnis dan usaha apapun, ya, yang paling penting usaha dan kerja keras dibutuhkan. Pertama itu tanamkan niat baik, kejujuran, keterampilan, dan kesabaran. Hal yang utama saya tekankan adalah niat baik. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman membantu si A, ya, kemudian si A itu merasa tertolong, dia akan bercerita tuh, ya, aku dibantuin si B, nah tadi barusan. Sehingga dengan kalimat itu akan menaikkan traffic, ya, akan membuat sebuah potensi. Kemudian ketika teman-teman niatnya baik membantu orang lain dan berhasil, artinya teman-teman menguasai suatu bidang. Ketika teman-teman melakukan niat baik membantu orang lain dalam sisi apapun, dia sukses, teman-teman pasti sukses. Artinya niat baik itu adalah hal yang benar-benar harus diterapkan di dalam pengembangan proses. Kejujuran, ya nggak boleh bohong. Kalau di proses ini ada 1 bulan dapat bonus 100% misalnya. Karena di proses adalah potensi. Jadi kita harus jujur dengan sistem yang kita jalankan, ya. Kemudian keterampilan itu dibutuhkan dan kesabaran pastinya. Oke, itu adalah materi malam ini yang khusus kita sampaikan untuk Power Team Indonesia, terkhusus yang sudah tergabung dan sudah join di proses. Dan materi ini tidak berlaku untuk yang belum bergabung, karena tidak akan masuk penjelasan seperti ini. Dan harapannya dengan adanya ini bisa membantu pemahaman secara pola pikir atau pengetahuan. Dan harapannya bukan dari sisi Power Team utama yang menyampaikan materi, dan harapannya ada sesi sharing yang bisa menambahkan, ya, yang bisa berbagi, yang bisa diberikan kepada anggota lain. Di samping itu juga setelah sesi ini ada juga sesi tanya jawab. Kalau ada keraguan di dalam proses, sampaikan, ya, kita sharingkan. Jika ada kegagalan di dalam proses, sampaikan. Ketika berhasil di dalam proses, sampaikan juga agar keberhasilan itu bisa ditiru oleh orang lain. Ketika semangat juga sampaikan agar semangat itu menular. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada